Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab persembahan Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini didasarkan pada ministri Saudara Winnesley yang mencapai puncak ministrinya selama 21 tahun dengan menerbitkan pelajaran Hayat Alkitab yang berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi seperti yang diungkapkan dalam Alkitab. Kami berharap melalui pembelajaran ini Anda akan dibawa ke dalam kenikmatan yang lebih dalam akan Alkitab dan akan Tuhan Yesus kita yang terkasihi dan mustika. Sekarang mari bergabung dengan program hari ini. Ketika kita berbicara tentang kekuatan Allah, apakah hal pertama yang terlintas dalam pikiran kita? Ini adalah pertanyaan yang sulit, karena setiap orang berhak mengutarakan begitu banyak hal. Ada yang langsung ingat tentang penciptaan. Tentu saja penciptaan segala sesuatu termasuk alam semesta, semua makhluk, bahkan manusia itu sendiri mungkin berada di urutan teratas dari banyak daftar ini. Orang lain mungkin mengatakan kekuatan ajaib Allah. Memang Allah memiliki kekuatan untuk melakukan mukjizat. Tetapi saya bertanya-tanya, berapa banyak dari kita yang akan memberikan jawaban yang diberikan Alkitab? Karena ketika Alkitab berbicara tentang kekuatan Allah, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1, di sana tidak disebutkan tentang penciptaan atau mujizat. Dengarkan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara mulia bergabung bersama kita saat ini untuk berbicara tentang kekuatan dan hikmat Allah. Dan kekuatan dan hikmat Allah ini adalah Kristus yang disalibkan. Bukankah demikian, saudara mulia? Benar sekali, saudara Elisa. Dan sungguh luar biasa melihat bahwa kekuatan Allah dan hikmat Allah dalam konteks yang demikian. Kita tidak akan pernah bermimpi bahwa orang yang disalibkan akan menjadi kekuatan dan hikmat. Kita akan berpikir bahwa orang yang disalibkan itu pasti adalah orang yang lemah, orang yang membiarkan dirinya sendiri disalibkan oleh orang lain, dan dia tidak memiliki cara untuk membebaskan dirinya sendiri. Dan juga kita akan berpikir bahwa orang yang disalibkan itu pasti bodoh, karena dia akan membiarkan dirinya sendiri masuk ke dalam situasi seperti itu. Tetapi sebenarnya kita akan melihat bahwa Kristus yang disalibkan itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Di dalam 1 Korintus ada perbandingan yang luar biasa. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24, Paulus menggunakan kata kekuatan dan hikmat Allah. Tetapi di dalam ayat sebelumnya dia berkata, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Orang-orang bukan Yahudi di sini adalah orang-orang yang tidak percaya, yaitu kita sebelum diselamatkan. Jadi apa yang kuat bagi Allah adalah kebodohan bagi dunia, bagi orang-orang tidak percaya. Tetapi saya rasa kita semua akan terkesan penuh apresiasi, bahkan menyembah dan memuji Tuhan karena Dia yang tersalib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Paulus secara spesifik tidak mengatakan bahwa kekuatan Allah adalah Kristus yang bangkit, melainkan Kristus yang disalibkan. Mungkin kita harus meninjau ulang poin tersebut. Baiklah, tentu saja kebangkitan adalah kekuatan yang besar, dan Kristus adalah kekuatan ini. Tetapi untuk masuk ke dalam kebangkitan, kita harus melewati salib. Dan salib juga adalah suatu kekuatan. Dan kita akan melihat hal ini di dalam berita hari ini. Oke, mari bergabung bersama saudara Winnesley untuk bagian pertama hari ini. In this universe, di dalam alam semesta terdapat berbagai macam problem. Ada problem iblis, dunia, dan dosa. Ada pula problem manusia. Manusia yang diciptakan Allah untuk tujuannya telah jatuh dan berdosa. Problem lain yang berkaitan dengan manusia adalah daging dan hayat alamiah. Tambahan pula, segala sesuatu dalam alam semesta telah menjadi usang, yaitu
telah rusak dan busuk. Keusangan menunjukkan kekurangan hayat. Karena iblis, dunia, dan manusia dengan dosa daging dan hayat alamiah, maka alam semesta termasuk langit dan bumi telah menjadi usang, bobrok, rusak, dan penuh kematian. Selain semua problem ini, ada pula problem perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Sebab itu, salib menanggulangi problem iblis, dunia, dosa, manusia, daging, hayat alamiah, keusangan, dan peraturan-peraturan. Agar problem-problem tersebut dapat dipecahkan, maka Kristus perlu disalibkan. Sebelum Kristus dapat disalibkan untuk memecahkan semua problem ini, ia harus mengenakan sifat manusia. Ini berarti ia harus menjadi seorang manusia, satu makhluk ciptaan. Ia mengenakan sifat manusia bukan saja agar dapat mati bagi kita dan mencucurkan darahnya untuk dosa-dosa kita, tetapi juga agar dapat memecahkan problem iblis, dunia, dosa, manusia yang telah jatuh, hayat alamiah, daging, keusangan, dan peraturan-peraturan. Pada salib Kristus, kita nampak kekuatan Allah untuk mengalahkan iblis, dunia, dosa, manusia yang telah jatuh, daging, hayat alamiah, ciptaan lama, dan peraturan-peraturan. Diperlukan kekuatan Allah. Kekuatan mana lagi yang lebih hebat daripada Kristus yang disalibkan sebagai kekuatan Allah? Saudaraku mulia, bagian penutupnya di sini benar-benar memperkuat poin yang tadi. Dan saya rasa kutipan tadi telah membantu kita semua untuk memahami mengapa Kristus yang disalibkan itu disebut sebagai kekuatan Allah. Di alam semesta ini dan juga di dalam diri kita, ada banyak hal yang membutuhkan penyaliban, bukan? Benar, Saudara Elisa. Sebenarnya, semua hal yang disebutkan Saudara Lee, yaitu iblis, dunia, dosa, manusia yang jatuh, hayat alamiah, daging, ciptaan lama, dan peraturan-peraturan, adalah problem-problem yang utama di alam semesta, yang mencegah atau menghalangi Allah memenuhi tujuan dan rencananya. Allah ingin menyelamatkan manusia, tetapi bagaimana Dia bisa melakukannya? Manusia telah menjadi problem yang besar. Manusia telah terlibat dalam semua hal negatif ini. Jadi untuk menyelamatkan kita, Allah harus menyelesaikan problem itu. Cara manusia untuk menyelesaikan problem adalah dengan bernegosiasi. Tetapi cara Allah untuk menyelesaikan problem adalah dengan mengakhiri. Jika Anda bisa mengakhiri semua orang dan segala sesuatu yang bukan Allah, maka Anda telah menyelesaikan semua problem di alam semesta. Dan itulah yang terjadi melalui Kristus dan penyalibannya. Setiap hal negatif, setiap problem di alam semesta telah terselesaikan, karena semua faktor yang menghasilkan problem itu telah diakhiri di kayu salib. Ini adalah kekuatan Allah. Ini adalah kekuatan yang menyelesaikan problem, yang menghilangkan rintangan, sehingga Allah dapat melaksanakan penyelamatannya yang luar biasa untuk memenuhi tujuan kekalnya. Mari kita simpulkan dengan sebuah kutipan. Cara manusia adalah bernegosiasi, cara Allah adalah mengakhiri. Betul tidak? Betul. Itu sangat ringkas. Kalau kita berusaha dengan cara bernegosiasi untuk menyingkirkan dosa, dunia, kebobrokan daging, dan semua aspek kejatuhan manusia, itu pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan hanya membuang-buang waktu kita dan Allah, bukan? Benar. Dan inilah yang selalu kita lihat, yaitu cara manusia selalu berupa negosiasi. Tetapi ini adalah cara yang selalu gagal. Saudaraku mulia, mari kita lanjutkan. Saya ingin mengangkat 2 ayat yang akan dirujuk Saudara Winnesley.
Kedua ayat itu ada di dalam Injil Yohanes, berbicara tentang penyalibannya dan sikapnya terhadap penyaliban yang akan dihadapi. Yohanes pasal 10 ayat 11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya." Ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Tuhan Yesus tidak disalibkan dengan paksa, melainkan Dia dengan sukarela dan sadar memberikan dirinya disalib agar penyalibannya bisa menjadi kekuatan Allah dan hikmat Allah. Luar biasa, Saudara Elisa. Benar, mari kita kembali kepada Saudara Winnesley. Who can? Kekuatan mana lagi yang dapat menghancurkan iblis atau mengalahkan dunia? Hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk menggenapkan perkara-perkara tersebut. Kekuatan ini bukan kekuatan mengerjakan sesuatu dengan berfirman, seperti halnya kekuatan Allah yang digunakan dalam penciptaan. Sebaliknya, itulah kekuatan penyaliban, kekuatan kematian Kristus yang ajaib. Ini berarti penyaliban Kristus menjadi kekuatan Allah. Kematian Kristus telah menjadi kekuatan Allah. Melalui satu kematian Kristus, semua problem dalam alam semesta telah dibereskan. Kristus yang disalibkan ini juga adalah hikmat Allah. Untuk menggenapkan perkara apapun, kita perlu kekuatan dan hikmat. Boleh jadi kita memiliki kekuatan tanpa memiliki hikmat atau jalan. Jika kita mempunyai kekuatan tanpa hikmat, kita akan menggunakan kekuatan kita secara bodoh. Kita semua diganggu oleh temperamen kita. Tidak ada yang terkecuali. Dalam diri kita sendiri, kita sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan temperamen kita atau hikmat cara untuk mengatasinya. Kita mungkin mengira doa akan memberi kita kekuatan dan hikmat. Namun, ketika kita berdoa pun, kita tetap tidak memiliki kekuatan dan hikmat. Tetapi, ketika kita berseru kepada nama Tuhan, menikmati Kristus, dan dipenuhi dengan Roh pemberi hayat, bebaslah kita dari problem temperamen kita. Dengan spontan kita akan mempunyai kekuatan untuk mengalahkan temperamen kita dan memiliki cara untuk menanggulanginya. Apakah kekuatan dan cara ini? Kematian Kristus. Hanya Kristus yang disalibkan adalah kekuatan dan hikmat kita untuk menanggulangi temperamen kita. Ketika kita mengalami Kristus yang disalibkan, dengan otomatis kita mempunyai kesabaran. Kristus yang disalibkan ini menjadi kekuatan juga hikmat kita untuk bersabar. Hasilnya, kita mempunyai kekuatan dan jalan untuk bersabar. Saudara Gumulya, mungkin kita pernah berdoa, "Tuhan, aku telah marah-marah. Tuhan, tolong tanggulangi temperamenku, singkirkan temperamenku." Mengapa doa yang demikian tidak pernah dijawab? Tentunya ada cara lain, bukan? Benar, ini bukan cara Allah. Seringkali kita memakai cara kita sendiri. Kita berdoa, kita meminta Allah untuk melakukan sesuatu bagi kita secara lahiriah. Tetapi cara Allah adalah menggunakan Kristus yang disalibkan sebagai kekuatan dan hikmat-Nya untuk mengakhiri hal-hal negatif dan membawa masuk semua hal yang positif seperti kesabaran. Dan kita harus menyadari bahwa kita memiliki kekuatan terbesar di alam semesta dalam roh kita. Saat ini, di dalam diri kita, kita memiliki Kristus ini. Dengan kematiannya dan kebangkitannya terinstal di dalam roh kita sekarang. Dan kekuatan dan hikmat ini tidak lain adalah Roh pemberi hayat, Kristus yang telah bangkit. Jadi, yang perlu kita lakukan hanyalah menyalakan saklar
dan kekuatan itu akan diterapkan pada kita. Lalu, bagaimanakah cara yang diberikan Saudara Witnessly kepada kita untuk menyalakan saklar itu, untuk menerapkan kekuatan ini? Caranya hanyalah dengan berseru kepada nama Tuhan dan mengontak roh pemberi hayat ini di dalam roh kita. Jika kita mau melakukan ini, mengabaikan kekuatan dan hikmat kita sendiri, dan mengambil kekuatan Allah dan hikmat Allah, kita akan melihat bahwa semua hal negatif di dalam diri kita dihentikan, dan kita memiliki semua kekayaan Kristus dalam kebangkitan sebagai kenikmatan kita. Jadi ini adalah wahyu yang luar biasa, yaitu melalui berseru, "Oh Tuhan Yesus." Kapan saja kita melakukan itu, maka kita mengalami Kristus yang disalibkan sebagai kekuatan dan hikmat Allah. Saya rasa hal ini perlu dibahas lebih banyak lagi. Ketika kita menjamah Dia, kita berseru kepada Dia dari lubuk hati kita. Maka kita membuka seantero diri kita dan benar-benar menjalin kontak yang hidup dengan Kristus. Jika kita benar-benar menjamah Dia, kita menjamah Dia yang mengalahkan iblis di kayu salib, bukan? Menjamah Dia yang mengakhiri iblis, Dia yang mengambil semua daging kita yang berdosa dan meninggalkannya di kayu salib. Daging kita disalibkan, dikuburkan, mati, dan diakhiri. Kemudian kita mengalami Dia yang bangkit dan naik jauh melebihi segala sesuatu. Jadi, ketika kita menjamah Dia, kita menjamah semua aspek hayatnya yang kekal, menang, dan ilahi, bukan? Ini adalah wahyu yang luar biasa. Dan saya ingin mengatakan bahwa kunci kehidupan Kristiani adalah menyadari bahwa segala apa adanya Kristus dan segala yang telah Dia genapkan bagi kita sekarang ada di dalam roh pemberi hayat yang tinggal di dalam roh kita. Yang perlu kita lakukan, seperti yang Anda katakan, adalah mengontak Dia secara hidup dan segar melalui berseru kepada nama Tuhan. Ini membuka dan melepaskan kekuatan besar yang mengakhiri, menghancurkan Satan, menyalibkan daging, menyalibkan manusia lama, ciptaan lama. Semua problem diselesaikan dengan satu kontak yang hidup ini. Dan kemudian, ini mengantar kita ke dalam kebangkitan, di mana semua kekayaan Kristus di sisi positif menjadi kenikmatan kita, pengalaman kita, dan akhirnya menjadi ekspresi kita. Kita mengekspresikan kekayaan ini dalam kehidupan kita. Kita mengekspresikan Kristus, bukan diri kita sendiri. Tunggu, dari apa yang baru saja kita bicarakan, menurut saya kita bisa menyimpulkannya dengan sangat sederhana, dengan dua kata yang sering kita gunakan, yaitu ekonomi Allah, bukan? Ini adalah ekonomi Allah. Saya rasa perkara ini, ekonominya, akan menguatkan setiap orang di segmen terakhir hari ini. Karena Saudara Witnessly akan menghubungkan dua tujuan Allah yang disampaikan Paulus di dalam Efesus pasal 1 dan pasal 3 dan di beberapa ayat lainnya. Tetapi izinkan saya terlebih dahulu membaca ayat-ayat dalam dua pasal ini. Karena ayat-ayat ini sangat sesuai dengan apa yang kita persekutukan hari ini. Sekali lagi, Efesus pasal 1 ayat 11 mengatakan, "Di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya." Dan kemudian di pasal 3, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di dalam rapat yang terjadi dalam kealahan di kekekalan yang lampau telah didiskusikan dan diputuskan solusi untuk semua problem ini dan pelepasan hayat kebangkitan ini, bukan? Benar, itu telah direncanakan sebelumnya oleh Allah di kekekalan yang lampau.
yaitu Kristus yang disalibkan adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Dan dengan demikian Kristus dengan sukarela menyerahkan nyawanya dan kita adalah penerimanya. Benar sekali. Wow, betapa menakjubkan. Mari kembali bersama Saudara Winnesley. This crucified Christ Di dalam Kristus yang disalibkan ini, terdapat unsur-unsur kebangkitan dan kenaikan. Jadi, ketika kita menikmati Kristus yang disalibkan, kita juga menikmati kebangkitan dan kenaikannya. Kunci untuk mengalami kebangkitan dan kenaikan Kristus terdapat dalam ketersaliban Kristus. Di luar penyaliban Kristus, tidak ada pintu gerbang bagi kita untuk masuk ke dalam kekayaan Kristus. Kita telah nampak bahwa ketika kita mengalami Kristus yang disalibkan, Ia menjadi kekuatan maupun hikmat Allah bagi kita. Karena kita memiliki Kristus yang disalibkan sebagai hikmat Allah, maka kita tidak perlu mencari suatu jalan untuk melaksanakan kehendak Allah. Hanya dengan mengalami Kristus yang disalibkan, maka dengan spontan kita mempunyai jalan untuk melaksanakan kehendak Allah itu. Kita akan sangat berhikmat dalam melakukan kehendak Allah. Kita tidak perlu lagi membuat keputusan untuk melakukan kehendak Allah atau berketetapan untuk melakukannya. Asalkan Anda mengalami Kristus yang disalibkan, Kristus akan menjadi hikmat Allah bagi Anda untuk menggenapkan rencananya. Tatkala kita mengalami Kristus yang disalibkan itu, kita akan diakhiri. Segala hakiki kita, segala milik kita, dan segala sesuatu yang dapat kita lakukan, semuanya akan diakhiri sama sekali. Penyaliban adalah jalan kita untuk dibebaskan dari daging, hayat alamiah, dan ciptaan lama. Kristus yang disalibkan ini bukan saja kekuatan, Ia pun jalan. Bagi orang-orang Yahudi, Kristus yang demikian adalah suatu batu sandungan. Dan bagi orang-orang Yunani, Ia adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang telah dipanggil, Kristus yang disalibkan ini adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, agar kita dibebaskan dari semua perkara negatif. Saudara Gumulia, ini adalah salah satu berita yang saya rasa perlu saya garis bawahi, saya baca kembali dan saya dengarkan lagi. Ini menjamah begitu banyak poin yang sangat penting. Bukan hanya untuk pemahaman kita, tetapi juga untuk kehidupan Kristiani kita. Pengalaman sehari-hari kita terhadap Tuhan seperti yang Anda katakan beberapa menit yang lalu. Ini adalah kunci kehidupan Kristiani. Tadi kita berbicara tentang berdoa seperti Tuhan, singkirkan temperamenku, dan betapa sia-sianya itu. Pernahkah kita berdoa, Tuhan, jika Engkau menunjukkan jalannya, aku akan melakukannya? Apa yang baru saja kita dengar adalah jalannya, bukan? Benar. Kita mendengar bahwa ada pintu gerbang menuju semua kekayaan Kristus yang tak terduga. Dan pintu gerbang ini adalah penyaliban Kristus. Ketersaliban Kristus ini adalah pintu gerbang untuk mengantarkan kita ke dalam kenikmatan akan segala kekayaan Kristus yang tak terduga. Ini adalah kunci segalanya. Apakah kehendak Allah bagi kita? Kehendak Allah bagi kita adalah agar kita mengalami dan menikmati Kristus yang disalibkan. Itu sangat sederhana. Itu adalah kehendak Allah. Jika kita mengalami dan menikmati Kristus yang disalibkan, kita memiliki kekuatan dan kita memiliki hikmat untuk melaksanakan kehendak Allah yang kekal. Tetapi jika kita mencoba melakukan sesuatu oleh diri kita sendiri, termasuk kita mencoba untuk menyalibkan diri kita sendiri, ingat, Saudara Winnesley berkata, bukan kematian Anda, bukan ketersaliban Anda. Ketersaliban Kristuslah yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi, kita orang-orang yang telah jatuh namun telah ditebus dan dilahirkan kembali,
kaum beriman, kita perlu mengalami Kristus yang luar biasa ini, dengan ketersalibannya yang berhubungan dengan kebangkitannya dan kenaikannya, dan dengan semua apa adanya Dia dan semua kekayaannya yang tak terduga. Begitu kita mengalami ketersalibannya, kita memiliki segala sesuatu yang berhubungan dengan Dia. Saudara Gumulia, di dalam Roma pasal 6 dengan jelas dibentangkan fakta bahwa ketika Kristus disalibkan, kita juga termasuk di dalam penyaliban itu. Tetapi ketika kita menghubungkan diri kita dengan fakta ilahi itu dengan menggunakan iman, melalui mengontaki Dia sang realitas, maka itu bukan hanya fakta objektif atau kebenaran doktrinal, tetapi itu menjadi pengalaman kita sehari-hari, bukan? Benar, Saudara Elisa. Anda benar-benar menjamah kuncinya di sini. Kita memiliki fakta objektif di dalam Alkitab, yaitu ketika Kristus disalibkan, kita juga disalibkan bersama Dia, dan semua hal negatif diakhiri. Itu adalah fakta yang objektif dan realitas di alam yang ilahi dan rohani. Tapi itu harus menjadi nyata bagi kita. Jadi, bagaimana semua realitas yang diungkapkan dalam firman ini bisa menjadi kenyataan atau pengalaman kita? Seperti yang Anda katakan, kita perlu melatih iman kita, melatih roh kita untuk menjamah persona ini, Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan, yang sekarang adalah roh pemberi hayat yang tinggal di dalam roh kita. Jika kita memiliki kontak yang hidup dengan persona ini, kapanpun kita menjamahnya, maka segala sesuatu tentang Dia, segala sesuatu yang telah Dia rampungkan untuk kita, semua fakta objektif di dalam Alkitab akan menjadi realitas yang subjektif dalam pengalaman kita, dan semuanya diterapkan pada kita. Ini adalah rahasia yang luar biasa yang membuka seluruh alam realitas, membawa kita keluar dari alam doktrin dan masuk ke alam realitas. Dan itulah sebabnya mengapa kita selalu diberkati setiap kali kita mendengarkan pelajaran hayat ini. Bukan hanya untuk belajar, tetapi ini adalah pembelajaran yang membawa kita ke dalam pengalaman yang real dalam kehidupan Kristiani kita, baik dalam fakta maupun dalam pengalaman kita. Saya sangat setuju dengan Anda. Wow, persekutuan yang luar biasa hari ini. Berita yang luar biasa. Maukah Anda bergabung dengan saya merekomendasikan buku pelajaran hayat? Tentu saja mau, Saudara Elisa. Jika Anda ingin mengetahui tentang buku pelajaran hayat 1 Korintus dan tentu saja dengan 2 Korintus, Anda dapat mengunjungi website kami pelajaranhayat.com. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Sekian untuk hari ini. Saudara Gumulia, senang jika Anda bisa segera bergabung lagi dengan kami. Saya akan menantikannya. Untuk Saudara Gumulia, saya Elisa. Terima kasih telah mendengarkan hari ini. Apakah Anda menikmati program ini secara online atau di smartphone sekarang? Tahukah Anda bahwa masih banyak lagi persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil yang dapat Anda peroleh? Kunjungi pelajaranhayat.com untuk menemukan semua yang kami miliki untuk tablet, e-reader, atau ponsel pintar Anda. Kami mendukung format Kindle, Nook, iSilo, dan EPUB, yang berarti Anda dapat membaca ministry ini di perangkat PC, Mac, Android, atau Linux manapun. Segala sesuatu mulai dari Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan, hingga berita-berita pelajaran hayat lengkap dan beragam judul lainnya oleh Witness Lee dan Watchman. Sekarang bisa Anda peroleh hanya dengan satu sentuhan. Firman Allah itu sangat kaya dan berat, tetapi sekarang Anda dapat membawanya kemanapun Anda pergi. Sekali lagi, situs web kami adalah pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan program hari ini.